Nanti silakan jawab di kolom chat ya. Jadi ada bayi usia gestasi 33 minggu, 1,6 kilo ya, SC karena ibunya impending eclampsia. Saat lahir dia nangisnya masih lemah, akhirnya dilakukan langkah awal, didapatkan heart rate-nya lebih dari 100, klinisnya didapatkan seperti ini. Sudah langkah awal. Boleh tuliskan di kolom chat kira-kira apa yang harus dilakukan ya. Silakan dituliskan di kolom chat apa yang harus dilakukan. Oke, sudah mulai ada yang jawab. Oke, sip. Oke, ya. Oke, bagus. Ya, bagus diberikan CPAP. Oke, ya bagus. Ya. Ini no debate ya, udah pasti dia harus diberikan CPAP. Nah, sekarang kalau kita berikan CPAP, kalau dia di fasilitas yang lengkap, kita bisa memakaikan CPAP tipis resuscitator, tapi kalau di fasilitas terbatas, kita akan memakai CPAP yang balon tidak mengembang sendiri. Tapi boleh saya dibantu untuk diinstruksikanlah kepada saya bagaimana pengaturan awal dari pemberian early CPAP. Silahkan, boleh dituliskan di kolom chat. Oke, CPAP 7, FiO2, ada yang CPAP 6, FiO2 mulai 25%, CPAP 7, FiO2 30, oke, ya. Oke, bagus. Ada yang menjawab sampai dengan flow-nya ya, bagus banget ya, bagus, nggak apa-apa. Kalau menjawab dengan CPAP dan FiO2-nya juga boleh, nggak masalah. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kita balik lagi ke yang tadi saya ajarkan. Walaupun kita sudah tahu, ini kan kita ngomongin delivery room ya. CPAP itu rentangnya adalah 5-8, tapi kita sudah sepakat kita akan mulai di 7 cm air, karena dilihat perbaikannya akan lebih baik. Oke, jadi kita mulai dari CPAP 7 dulu. Nah, bagaimana untuk fraksi oksigennya? Nah, ini kita lihat nih. Kalau dia tadi 33 minggu, berarti dia di bawah 35 minggu, rata-rata kita akan mulai dari 30%. Ya. Oke? Jadi kita mulai dengan CPAP 7, FiO2-nya 30%. Nah, setelah dia pasang CPAP, ternyata bayinya didapatkan kondisi seperti ini. Nah, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Setelah pasang CPAP 7, FiO2 30%, nafasnya seperti ini. Apa yang akan teman-teman lakukan? Benerin CPAP-nya, benerin posisi nasal, oke, ya bagus. Jadi ada asuhan keperawatannya juga, ada ini, oke, betul ya. Jadi benerin CPAP-nya, saya rasa segini sebenarnya ya nggak salah-salah banget, oke. Tapi yang pasti kalau misalnya kita lihat seperti ini ya, anaknya, ini kita lihat lagi ya, anaknya setelah kita pasang CPAP 7, kemudian FiO2-nya 30%, maka kita lihat nih, ini masih ada retraksi nggak sih? Masih ada takipnu nggak sih? Masih, gitu ya. Saturasi oksigennya oke, dia nggak bisa kelihatan di sini, maka jawabannya adalah kalau retraksinya masih ada, ya, maka jawabannya adalah kita naikin dulu CPAP-nya 1. Jadi CPAP-nya dari 7 naikin ke jadi 8. Dok, boleh nggak dok kalau seandainya saya nggak naikin CPAP-nya pada kondisi yang seperti ini? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Yang pasti teman-teman harus melihat dulu saturasi oksigennya. Kalau saturasi oksigennya di bawah 90%, maka tidak bisa ditawar, harus dinaikkan CPAP-nya. Oke, bisa ya. Jadi kalau misalnya ternyata dia seperti ini, saturasinya dia 95-96%, maka teman-teman tidak usah naikin CPAP-nya pun juga tidak mengapa. Ya, karena retraksinya juga enggak heboh-heboh banget. Tetapi kalau teman-teman ternyata saturasinya 89 gitu ya, maka ini nggak bisa didebat, harus teman-teman naikkan CPAP-nya 1. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi, lanjut lagi ya. Selanjutnya, bayi tersebut udah ada di NICU nih, udah ada di NICU gitu ya. Terus dilaporkanlah ke kita ya, saat ini udah perawatannya udah lumayan lah, udah berapa lama gitu ya. Terus CPAP-nya itu sudah di PEEP 6, FiO2 21%. Jadi tadi ada yang lapor nih, dok saya udah turunkan CPAP ya, CPAP-nya PEP 6, FiO2 21%. Analisa gas darahnya kira-kira seperti ini dok. Ini saya bacakan, ini artinya normal ya, pH-nya masih normal, CO2-nya masih normal. PO2-nya tidak tepat karena ini pengambilan dari kapiler. Kalau dari kapiler dia mix, jadi itu bisa campur kebacanya. Kemudian HCO3-nya juga masih normal, BSS normal. Tampilannya seperti ini. Apa yang akan teman-teman lakukan? Baik, Dokter Putri. Waktunya habis ya? Tinggal 1. Lagi, dok. Oke, sip. Ya, terima kasih, dok. jadi ini sip. Oke. Ya, ini gimana?
Turunkan PEP ke 5 boleh, PEP turun, PEP 5, turunkan PEP, winning ke HFN, CPAP turun, turunkan PEP, semuanya jawabannya turun. Turun. Ini baru turun ya anaknya ya. Oke, sekarang kita lihat parameternya ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu bayinya. Kalau misalnya kita hitung nih, ini nafasnya masih cepat nih. Ini pasti nafasnya masih cepat anaknya. Ya, nafasnya masih cepat. Ini kan tangannya nutupin kita ya. Masih mungkin dia akan ada retraksi. Nah, sekarang kita harus melihat nih heart rate-nya. Kalau dia sudah beberapa hari, heart rate kan normal 120 sampai 160 ya. Heart rate-nya manteng nih di 177. Kemungkinan besar anak ini kalau kita turunkan, nafasnya akan terenggah-enggah, walaupun saturasi oksigennya masih 96%. Jadi, kalau pada kasus yang ini, boleh diturunkan nggak? Misalnya teman-teman ternyata menurunkan, maka harus observasi segera. Observasi segera, lihat saat diturunkan, anaknya jadi nafasnya makin cepat lagi atau enggak. Ya. Kalau saya sarankan ini tahan dulu CPAP-nya. Kita tahan dulu. Orang nafasnya di sini aja masih kelihatan nih gerakannya. Ya. Jadi pada kondisi yang ini memang betul ya, mata kan tidak selalu tepat ya. Tapi kalau misalnya kita lihat juga AGD-nya, CO2-nya, pH-nya pun tidak, bukan yang pH alkalosis ya, pH-nya masih pH normal. CO2-nya juga pun masih juga normal gitu anaknya. Jadi yang ini kalau sampai diturunkan, maka harus observasinya sangat ketat sekali karena resiko untuk kolapsnya masih sangat besar pada bayi ini. Ya, oke. Bayi ini setelah menjalani perawatan, selanjutnya dinicu beberapa hari kemudian, bayi ini bukan menjalani perawatan nih. Tadi teman-teman turunkan ya, pas diturunkan ternyata dapatnya begini. Terus dapatnya begini. Apa yang harus dilakukan? Tadi kan yang pada nurunin CPAP tuh, ya kita turunin. Apa yang terjadi? Nah, ya betul. Ini kemungkinan besar kolaps ya. Dia akan jadi takipnu nafasnya ya. Kalau ini kita biarkan saja gitu ya. Tentunya kita harus perbaikin posisi ya. Posisi nanti diajarkan oleh Nurse Dian ya, segala macam. Nah, ini kalau kita biarkan saja, ini resiko hati-hati nanti dia akan kolaps dan itu akan susah lagi kita buka. Yang pasti ini harus naik PEEP-nya. Oke. Nah, selanjutnya adalah udah beberapa hari kemudian ya, bayinya didapatkan kondisinya seperti ini. Oke, apa yang mau dilakukan? Pasien ini udah dengan HHHFN ya, flow-nya dia sudah di flow 5 liter, fraksi oksigennya 21%, bayinya didapatkan posisi pola nafasnya seperti ini. Apa yang mau dikerjakan? Ya, oke. Terima kasih Bu Linda ya. Bu Linda menuju untuk AF ya. Ini nafasnya anaknya enak ya. Dia nyaman banget anaknya. Ya, ini kalau dia tidak dihentikan HFN-nya, boleh di winning anaknya. Tadi kan flow-nya 5 ya. Boleh winning flow 5, 4, 3 gitu ya, boleh. Tapi boleh juga langsung 5 lepas, ya boleh-boleh saja. Kembali lagi kita akan melihat dari klinisnya dari anak tersebut. Selama saturasinya normal, tidak takipnu, heart rate-nya tidak jadi takikardi, saya rasa oke-oke saja. Ya, saya rasa mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa mengaplikasikan CPAP dan HFN dengan lebih baik lagi. Tapi mohon maaf kalau penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Saya rasa yang paling baik adalah kalau kita bisa mengamalkan ilmu yang kita berikan. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.